Kehamilan kembar ini sangat berisiko mengalami kelahiran prematur. Semakin banyak janin yang dikandung, maka semakin twin to twin transfusion syndrome atau TTTS. Sederhananya, kondisi twin to twin transfusion syndrome ini terjadi ketika janin A ini mendapatkan lebih banyak darah dibandingkan janin B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit dari ibu hamil yang berharap dapat hamil dengan bayi kembar. Saya sendiri saja contohnya, pada saat saya hamil, saya berharap janin yang saya kandung itu ada 2. Pasti excited sekali, punya 2 orang anak dengan wajah mirip, tidak bisa dibedakan. Nanti beli bajunya mirip-mirip dua-duanya, seperti dapat jackpot. Namun ternyata 3 kali kehamilan saya hanya hamil dengan 1 janin. Alhamdulillah, sekarang saya sudah memiliki 1 putri dan juga 2 putra. Hamil 1 kali dan mendapatkan 2 orang bayi, ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Sepertinya sangat menyenangkan, namun ternyata saat mengalami kehamilan dengan bayi kembar, ada beberapa resiko yang akan dialami ibu dan juga janinnya. Walaupun beberapa ibu yang dengan hamil kembar tidak mengalami kendala saat menjalani kehamilan kembar tersebut, namun tidak ada salahnya jika mengetahui lebih jauh masalah yang bisa dialami ibu dengan kehamilan kembar, agar ibu-ibu yang lagi menjalani kehamilan kembar menjadi lebih waspada. Apa sajakah itu? Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas beberapa komplikasi saat mengalami kehamilan dengan bayi kembar. Sebagian komplikasi tersebut bisa bersifat ringan, namun ada saja yang berpotensi membahayakan nyawa ibu dan juga janin kembarnya. Kehamilan kembar ini sangat berisiko mengalami kelahiran prematur. Semakin banyak janin yang dikandung, maka semakin kecil kemungkinan untuk hamil dengan cukup bulan. Sehingga janin kembar dapat lahir sebelum cukup bulan atau sekitar 36 minggu usia kehamilan. Saat lahir dengan prematur, tentu saja tubuh dan organ dalam bayi tersebut belum berkembang secara sempurna. Makanya bayi kembar yang lahir prematur harus dirawat di ruangan intensif. Lebih dari setengah kelahiran bayi kembar ini memiliki berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram. Dan ibu yang menjalani kehamilan kembar ini memiliki kecenderungan mengalami kondisi preeklamsi, yaitu kenaikan tekanan darah tidak terkontrol pada ibu hamil. Terdapatnya protein urin dan juga terjadinya pembekakan sewaktu hamil. Walaupun ibu dengan 1 janin juga bisa mengalami preeklamsi, namun pada kehamilan kembar resiko preeklamsi menjadi lebih sering dibandingkan pada ibu yang hanya memiliki 1 janin di dalam rahimnya. Dan karena ibu harus memberikan nutrisi untuk janin kembarnya, maka ibu hamil ini cenderung mengalami anemia atau kekurangan zat besi. Walaupun semua ibu hamil berisiko mengalami anemia, namun pada kasus kehamilan kembar, ini resiko anemia akan semakin tinggi. Jika terjadi kekurangan zat besi, maka janin bisa lahir dengan kondisi prematur. Dan ternyata ibu yang mengalami kehamilan kembar akan berisiko mengalami diabetes gestasional. Lalu bisa mengalami peningkatan kejadian keguguran pada kehamilan kembar. Kemudian janin di dalam kandungan bisa mengalami gangguan pertumbuhan di dalam rahim atau IUGR. Hal ini bisa disebabkan karena plasenta ini tidak mampu lagi memberikan
asupan nutrisi yang cukup bagi kedua janin tersebut. Lalu bisa mengalami twin to twin transfusion syndrome atau TTTS. Sederhananya, kondisi twin to twin transfusion syndrome ini terjadi ketika janin A ini mendapatkan lebih banyak darah dibandingkan janin B. Dalam arti kata, janin A ini lebih banyak makan dibandingkan dengan janin B. Sehingga janin A menjadi lebih besar dan juga lebih berat tentu saja dibandingkan dengan janin B. Makanya kita selalu bisa melihat pada kondisi-kondisi bayi dengan kehamilan kembar ini terdapat perbedaan besar dan berat di antara kedua bayi kembar tersebut. Lalu bisa mengalami kondisi solusio plasenta atau lepasnya plasenta sebelum proses persalinan. Solusio plasenta ini merupakan komplikasi kehamilan kembar akibat semakin buruknya preeklamsi pada ibu hamil. Dan kehamilan kembar ini juga dapat berisiko pada janin dengan komplikasi cacat janin seperti kelainan jantung, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya. Jadi bagi ibu-ibu yang didiagnosa hamil kembar harus waspada, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin agar komplikasi pada kehamilan bisa dicegah atau diminimalisir agar tidak membahayakan janin dan juga tidak membahayakan ibu. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai komplikasi yang mungkin dialami oleh ibu pada kehamilan kembar. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan di-subscribe. Tekan tombol lonceng yang berwarna abu-abu agar kamu menerima notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Dan share ke media sosial kamu agar yang lain juga dapat manfaat dari video ini. Bersama saya Devi Febriani, jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy.